Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa badigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus takmir juga ketua RT, saya ucapkan banyak terima kasih kepada takmir Musholla Nurul Quran, juga Pak RT sudah mengizinkan untuk ngaji di sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada anak-anak yang ngibar-ngibarkan bendera, yaitu tanda semangat, tanda cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu memang sengaja di flyer itu ditulis tidak umum, khawatir nanti malah 500 masuk ke sini lah nggak segera gitu lah. Bahkan kemarin itu sempat Habib Reza bilang, Ustadz, saya nanti bawa Gus Pandi. Loh, repot nih bawa Gus Pandi dari luar sampai ke sana penuh jadinya. Ya, itu yang lagi viral itu. Makanya saya tolak. Oh, jangan sekarang. Ini untuk jamaah rutin dulu sama warga. Ya kapan-kapan kalau misalkan ada acara apa, bolehlah dari ujung sana sampai sini. Panggungnya di sana, nanti jamaahnya di Royal, gitu ya. Royal Mansion sama di Nizar Mansion. Gak apa-apa. Ada yang dibungkus. Tapi kan kita cuma masih awal ya, kita perkenalan dulu, dan mudah-mudahan nanti dari takmir juga warga Kafling Palem bisa bergabung sekaligus gitu lah. Jadi kalau bisa istiqomah setiap Selasa, ayo bantu ini masing-masing ini dari takmir masjid yang lain. Ini Abah Joni dari Masjid Nurul Huda Masangan Metan, yang pojokan itu yang besar, ini sesepuhnya. Ini dari Masjid Al-Ikhlas Masangan Wetan, Puri Maharani. Nah ini dari Masjid Asakinah Kenjeran, jauh ya. Itu juga ada dari Masjid Al-Hidayah Geluran, juga ada Masjid Musholla Al-Muhyiddin Wage, banyak. Masjid Baitur Rahman itu di belakang banyak itu, Masjid Baitur Rahman Cipta Karya, Masjid Sukri Adnan, ini Sukri Adnan semuanya banyak. Nah ini warkop, jadi ada perwakilan semua, warkop sampai ada perwakilannya. Masa Masjid Nurul Quran, Musholla Nurul Quran nggak ada, betul? Masjid Al-Hidayah Buduran ada. Ini dari Sukodono, oh banyak. Bahkan ada dari mana lagi? Gresik ya ada tadi yang tak suruh masuk. Mana dari Gresik tadi? Oh itu Mas Putra dari Gresik, cuma datang setiap Selasa, pulang. Coba bayangkan dari Gresik Pak Herman, dari Gresik berangkat pulang itu berapa jam kira-kira? Sekitar 3 jam. 3 jam. Pak Herman cuma 3 menit itu datangnya telat ya. Tapi nggak apa-apa, soalnya masih Oke, berarti karena yang hadir ini banyak. Kalau ngaji rutin hadir kayak gini untuk membahas kitab ini susah. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke, kita mulai sekarang. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, dan kita ini sekarang sudah masuk poin ke-10 tentang apakah hukum sholat orang yang tidak berniat. Ada orang sholat
gerakannya sudah mirip dengan gerakan Nabi, mulai dari takbiratul ihramnya, cara berdirinya, cara rukuknya, cara sujudnya, tasyahudnya, salamnya mirip dengan sholatnya Nabi. Tapi pertanyaannya, orang ini tidak niat. Pertanyaannya, apakah sholat orang ini sah atau tidak? Dijawab yang kompak, sah atau tidak? Fix, clear jawabannya, tidak sah. Kenapa? Dalam hadis dikatakan innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Makanya yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan itu niat. Mandi misalkan, kita mandi wes kayak keramas, basah semuanya, tapi tidak diiringi niat, maka cuma dianggap mandi biasa, keramas biasa, kebiasaan yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan ketika kita mandi, ketika kita menyiram rambut kita, kita iringi dengan niat saya mandi wajib karena Allah, maka sudah berubah itu menjadi ibadah. Bisa membedakan? Begitu juga ketika kita sholat. Sholat tanpa ada niat, gerakan saja, cuma dianggap olahraga, gerakan olahraga yang mirip gerakan sholat. Tapi ketika disertai dengan niat, saya sholat fardhu duhur, maka itu sudah berubah langsung. Jadi akad itu penting. Ya, ibarat orang kawin dengan cara yang halal dan kawin dengan cara yang haram, caranya sama atau tidak? Sama apa tidak? Sama caranya. Kamu tahu kan caranya? Pernah nyoba? Caranya sama, cuma ada kalanya haram, ada kalanya halal. Apa yang menyebabkan halal? Ketika ada akad. Coba bersama-sama, akadnya gimana? Hafal. Mumpung sekarang hafalkan, ya. Qabil tuh nikah dan seterusnya. Dengan ada akad halal, pahala. Tanpa akad dosa, haram hukumnya. Gitu bedanya. Begitu juga dengan wudhu, sama. Wudhu tanpa disertai dengan niat, maka ibarat kita cuci muka, cuci tangan, ngusap kepala, cuci kaki dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah disertai niat ketika kita membasuh wajah kita, maka sudah berubah nilai ibadah, yaitu berwudhu. Dan yang perlu kita garis bawahi, yang dinamai niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. An-niyatu, bersama-sama. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Artinya apa? Ketika kita niat bareng dengan perbuatan. Contoh sholat. Sholat itu definisinya af'alun wa aqwalun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram. Pekerjaan awal dari sholat takbiratul ihram, akhirnya adalah salam. Artinya niat itu dibarengkan ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selama ada lafaz Allahu Akbar, lintaskan saya sholat fardhu zuhur. Lintaskannya di mana? Di dalam hati. Itu yang namanya niat. Yang di dalam hati itu niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Wa talaffudzu biha, sedangkan melafalkan niat sunnatun, hanya sunnah. Yang ini yang harus diingat-ingat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah lintasan di dalam nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, hukumnya yang wajib adalah yang di dalam hati. Ada orang pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram gak melintaskan niat, sah atau tidak sholatnya? Tidak. Ada orang gak pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar langsung melintaskan di dalam hatinya. Kalau dia sholat, sah benda? Sah. Bisa membedakan? Nah ini. Jadi niat.
Itu kalau madhab Syafi'i dibarengkan. Ada lagi sebenarnya kalau madhab yang lain seperti contohnya madhab Hambali itu tidak dibarengkan dengan takbiratul ihram. Tapi sebelum takbiratul ihram dia niat, saya sholat fardhu zuhur, dalam hatinya langsung Allahu Akbar. Makanya kalau di Allahu Akbar cepat, karena apa? Madhabnya madhab Hambali dan niatnya sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau kita di Indonesia kadang-kadang ada yang takbirnya panjang karena membarengkan, susah. Allah pernah? Iya, karena itu kurang ahli, ya. Makanya panjang. Padahal sebenarnya saya sholat fardu itu sebenarnya sudah cukup. 4 rakaat misalkan, saya sholat fardu zuhur itu sudah cukup itu. Ya, nggak perlu lengkap-lengkap 4 rakaat hadap kiblat. Nah, kalau makmum harus disebutkan makmum karena Allah. Saya sholat fardu zuhur, makmum sudah selesai sebenarnya. Tapi ada yang biasanya kalau kampung-kampung lengkap. Saya sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Akhirnya panjang. Allah, nggak kuat nafasnya. Allahu Akbar, kepanjangan ya. Makanya perlu ilmu supaya tidak salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, wes, nggak usah panjang-panjang. Lanjut sedikit. Nah, ketika kita takbir yang dibarengkan dengan niat itu, maka yang perlu kita ketahui adalah ketika takbiratul ihram. Bagaimana cara takbiratul ihram itu? Ada 2 cara. Kalau dalam madhab Syafi'i, cara mengangkat tangannya lurus dengan telinga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi, lurus dengan kedua telinga. Coba bersama-sama langsung praktek. 1 2 3 Allah. Gak miring seperti ini, menghadap kiblat. Gak boleh gini. Bukan gini, tapi menghadap ke arah kiblat. Jangan terlalu lebar, tapi biasa. Coba bersama-sama. 1 2 3. Ibu-ibunya nggak ngelihat, eman bu. Ini ilmu penting, masalah sah tidak sahnya sholat. Ini arahkan, bisa kamu. Yo di ini, oh belakang, oh iki mahal nih. Mahal iki, makanya isok digitukan. Bu, coba bareng-bareng cara takbiratul ihram. Ibu-ibu ngelihat, coba dada yang ngelihat. Kayak mau kemana ya? Coba yuk takbiratul ihram, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Cara yang pertama adalah lurus dengan telinga. 1 2 3 Allahu Akbar. Yang mempraktikkan Ustaz Dedi karena saya pegang mic. Ayo Ustaz Dedi. Agak ke sini biar ibu-ibu kelihatan. Di tengah ayo Pak Ustaz Dedi. Maju ke depan sini. Lah biar kelihatan ibu-ibunya. Nah. Oke, diulangi Ustaz Dedi. 1 2 3 Allahu Akbar. Ini kalau bapak-bapak. Ibu-ibu ketika melakukan gerakan tidak mekangkang, berbeda dengan bapak-bapak, tapi serba rapat. Bu, jangan mekangkang gini, tapi rapat. Ustaz Dedi kasih contoh yang rapat. Ketek ditutup, ibu-ibu, ketek ditutup. Apalagi nggak pakai deodoran itu bahaya ya. Oke, coba Ustaz Dedi agak ditutup keteknya ya. 1 2 3. Nah, ya susah nih laki-laki itu. Allah. Nah, kalau ibu-ibu rapat. Kalau bapak-bapak agak mekangkang. Coba versi bapak-bapak. Allahu Akbar. Ini cara pertama. Ini cara yang ini adalah cara yang dipakai dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Cara yang kedua adalah sebagaimana dalam hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Sejajar dengan bahu. Cara yang kedua, Bu, sejajar dengan bahu. Contohnya seperti ini. Monggo Ustaz Dedi. Bapak-bapak. Allahu Akbar. Jadi bapak-bapak sing gagah. Ibu-ibu rapat. Dilihat ibu-ibu. Allah. Ketek ditutup. Keteknya ditutup ya. Nah, gitu.
Dan ketika takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, Bu, perhatikan, bapak-bapak juga diperhatikan, gimana caranya? Kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, meletakkannya itu gimana? Caranya adalah letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Coba Ustaz Dedi, pergelangan ketemu pergelangan, pergelangan ketemu pergelangan. Coba semuanya praktek, pergelangannya ketemu pergelangan. Telapak tangan kanan berada di lengan. Nah, telapak tangan kanan berada di lengan tangan kiri. Coba gimana? Ibu-ibu bisa praktekkan? Nah, betul ya, itu betul. Itu siapa? Bu Kirom dah. Benar. Oh, benar, kelihatan. Mana Pak Kiromnya? Oh ya, ada. Nah, itu madhab kita, madhab Syafi'i. Dan meletakkannya di antara pusar dan dada. Coba diletakkan di antara pusar dan dada sekaligus takbirnya. Yuk, Ustaz Dedi. Allahu Akbar semuanya. Di antara pusar dan dada, tidak terlalu ke atas. Coba ke atas. Allahu Akbar. Nah, gak ada dalam 4 madhab. Ya, 4 madhab gak ada yang seperti ini. Meskipun pernah ngelihat seperti itu, ya, gak usah dipraktekkan. 4 madhab gak ada yang seperti itu. Terus yang kedua, madhab Hanafi meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Coba dibayangkan, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Madhab Hanafi, cara sendekapnya seperti itu. Cara sendekapnya seperti ini. Madhab Hanafi. Nah, sekarang posisinya, kalau madhab Syafi'i antara pusar dan dada, antara pusar dan dada posisinya. Kalau madhab Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Coba takbir dari atas, Allahu Akbar. Nah, ya, itu madhab Hanafi dan madhab Hambali. Ada lagi madhab Maliki. Madhab Maliki gak pakai sendekap. Iya, pakai biasa. Allahu Akbar. Nah, madhab Maliki. Jadi di antara 4 madhab, cara takbirnya seperti ini, ya. Kalau mau dipraktekkan, ya karena kita bermadhab Syafi'i, maka ikuti madhab Syafi'i. Bisa dipahami sampai di sini? Coba diulangi dari madhab Syafi'i. Terakhir, bersama-sama semuanya. Takbiratul ihramnya beserta tempatnya. Madhab Syafi'i 1, 2, 3. Ibu-ibu coba juga. Allah antara pusar dan dada. Hu Akbar. 1. Madhab Hambali di bawah pusar. Allahu Akbar, bawah pusar. Madhab Hanafi di bawah pusar. Allahu Akbar. Madhab Maliki tidak sendekap. Allahu Akbar. Kalau Pak Herman pakai yang mana? Pakai yang benar. Benar semua. Ya benar semuanya. Oke, sudah sampai di situ. Monggo pertanyaan. Kasih mic. Kasih mic biar jelas. Nah, yo. Sabarnya, Ustaz. Kadang kita lihat ada yang miring, Ustaz. Ada yang miring kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i, ya, disebutkan. Salah satu cara kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang pas diletakkan di tengah, ya. Ini biar nggak penasaran, ibu-ibu perhatikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 cara. Pertama, posisinya di antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Yang kedua, pendapat yang kedua, dipaskan di ulu hati. Karena ini menjadi pusat dari badan dan tempat kehusukan. Makanya agak digeser, dan ini termasuk pendapatnya madhab Syafi'i juga. Allah di sini. Allahu Akbar. Ya. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, kalau saya biasa, kalau gini khawatir ganggu yang di sebelahnya. Kecuali sholatnya sendirian. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan.